untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta kegiatan yang hadir pada hari ini, khususnya para pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi pondok pesantren dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Perkenalkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Eni Widayati, SHMH. Kebetulan kami sebagai analis kebijakan ahli muda pada bidang pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, yang secara khusus menangani tugas pokok dan fungsi di pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi, baik konvensional maupun syariah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi dengan tema dasar-dasar usaha simpan pinjam koperasi sesuai Permenkop nomor 8 tahun 2023. Bagaimana Bapak Ibu, suara kami terdengar? Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui dalam prakteknya, koperasi memiliki berbagai jenis berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan, di antaranya yaitu 5 jenis koperasi: koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, dan yang ketiga koperasi simpan pinjam, keempat koperasi jasa, dan yang kelima koperasi pemasaran. Di kami, kebetulan kami menangani koperasi usaha simpan pinjam. Dari kelima jenis koperasi tersebut, tupoksi kami yang di nomor 3 yaitu usaha simpan pinjam, di mana merupakan salah satu inti yang banyak dijalankan oleh koperasi. Keberadaan unit ini sangat strategis dalam memberikan akses pembiayaan kepada anggotanya, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan. Di Permenkop ini, dasar-dasar dari Permenkop ini di peraturan nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, di mana koperasi merupakan badan usaha yang memiliki risiko tinggi Bapak Ibu, maka pemerintah perlu untuk mengatur lebih detail ketentuan-ketentuan yang terkait dengan koperasi. Next, Mas Randy. Di pengaturan ini di Permenkop nomor 8 2023 tentang usaha simpan pinjam koperasi, 1. Mengatur pendirian dan perizinan usaha simpan pinjam, di mana sebelum Bapak Ibu mendirikan koperasi simpan pinjam, di situ harus ada perizinan usaha simpan pinjamnya. Yang kedua, standar operasional manajemen kelembagaan usaha keuangan. Dan yang ketiga, kegiatan usaha yaitu perhimpunan dan penyaluran dana koperasi. Keempat, skala usaha di KUK. Dan yang kelima, pengurus, pengawas, dan DEPS. Keenam, permodalan batasan modal anggaran paling minimal 20% modal awal. Di komposisi modal kurang lebih 35% dari total aset. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, peran pemerintah dan Pemda memberikan bimbingan dan perlindungan untuk iklim usaha. Dan yang kedelapan, prinsip mengenai penggunaan layanan simpan pinjam. Yang kesembilan, pengawasan pelaporan izin usaha, termasuk tata kelola, profil risiko, kinerja, keuangan, dan permodalan. Dan yang ke-10 di penilaian usaha simpan pinjam. Jadi untuk jenis usaha simpan pinjam, kita ada penilaian usaha yang kebetulan di bidang kelembagaan yang menanganinya.
Lanjut Mas. Next. Di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, ketentuan mungkin sudah Bapak Ibu pahami, nanti materinya kita akan bagikan. Next Mas Randy, next. Di bab 3, bab 4, bab 5 juga next juga Mas. Oke, biar agak di pembukaan kantor kas 04 izin usaha simpan pinjam oleh koperasi. Di pembukaan kantor cabang, Pak. Pembukaan kantor cabang pembantu. Next. Untuk klasifikasi bagu lapangan usaha KBLI tahun 2020, usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk yang di nomor 1 terkait usaha simpan pinjam koperasi KBLI-nya 64142, dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat dari materinya. Nggih, lanjut Mas. Syarat izin usaha simpan pinjam. KSP maupun KSPPS dan USPPS maupun USPPS. Jadi bukti setoran modal usaha awal, modal tetap dan tidak berupa penempatan modal pada rekening tabungan atas nama koperasi di bank umum. Jadi Bapak Ibu, sebelum itu nanti panjenengan harus, kalau untuk unit usaha simpan pinjam modal awalnya yang dulunya di Permen nomor 15 tahun 2015 itu 15 juta, sekarang di Permenkop nomor 8 tahun 2023 itu harus menempatkan modal awal 500 juta Bapak Ibu. Untuk lintas kabupaten kota provinsi yang awalnya dulu di 75 juta sekarang menjadi 1 M. Begitu Bapak Ibu nggih. Lintas provinsi nasional di 375 juta yang awalnya di Permen nomor 15 2015 sekarang menjadi 2 M. Gitu Bapak Ibu. Jenis untuk yang KSP atau KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sekunder di modal awal kabupaten kota yang lintas kabupaten kota provinsi, itu yang modal awalnya dulu 50 juta sekarang menjadi 750 juta Bapak Ibu. Untuk lintas provinsi yang skala nasional yang dulunya 500 juta sekarang menjadi 3 M Bapak Ibu nggih. Untuk jaringan pelayanan kantor cabang mungkin nanti ya bisa dibaca-baca sendiri Bapak Ibu nggih. Monggo next Mas. Untuk permodalan Bapak Ibu, modal buka awal terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah untuk izin usaha KSP, KSPPS primer atau sekunder. Jadi untuk modal awal terdiri dari simpanan wajib, Bapak Ibu sudah menentukan simpanan wajibnya berapa dan simpanan pokoknya berapa. Mungkin ada hibah, ya bisa diterkan di situ juga untuk izin usaha yang awal Bapak Ibu nggih. Dan untuk modal usaha awal untuk izin usaha USP maupun USPPS koperasi berupa modal tetap yang ditempatkan oleh koperasi primer atau koperasi sekunder. Ini. Adapun modal pinjaman Bapak Ibu, untuk pinjaman KSP, Koperasi Simpan Pinjam maupun KSPPS, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1, terdiri atas pinjaman KSP dari bank atau lembaga keuangan, sejenis obligasi dan surat utang lain yang diterbitkan oleh KSP maupun KSPPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pahami nggih. Untuk yang kedua, modal pinjaman sebagai dimaksud di dalam pasal ayat 1. Jadi seandainya Bapak Ibu mau mendirikan koperasi simpan pinjam,
Paling enggak kalau modal pinjamannya itu untuk dari bank-bank itu hanya 40%. Tidak boleh lebih Bapak Ibu nggih, dari total aset koperasi simpan pinjam yang Bapak Ibu kelola. Untuk modal penyertaan mempunyai karakteristik diterbitkan oleh KSP, KSPPS atau dasar kelayakan usaha disetujui oleh rapat anggota. Begitu Bapak Ibu, nggih. Dan mendapat pembagian keuntungan usaha. Jadi kalau orang yang mau menempatkan modalnya ke koperasi panjenengan itu ada dasar usaha studi rapat anggota dan mendapat pembagian keuntungan usaha, menanggung risiko kerugian usaha dan memiliki perjanjian antar KSP, KSPPS dengan permodalan yang melakukan modal pernyataan. Next, Mas. Next lagi, Mas. Sampun itu, Mas, tadi, Mas. Modal sendiri merupakan modal yang disetor oleh anggota dengan jumlah paling banyak 20% dari modal usaha awal. Oke, next. Izin usaha simpan pinjam yang Bapak Ibu ini perlu dipahami betul terkait persyaratan izin usaha. Di modal usaha awal yang dihimpun dari seorang anggota paling banyak 20% untuk modal awal Bapak Ibu nggih. Yang kedua, modal awal dihimpun dari satu KSPPS paling banyak 50% dari modal usaha awal. Setiap pembentukan usaha simpan pinjam maupun usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, koperasi harus menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan dengan rincian modal tetap sekitar 500 juta Bapak Ibu dan modal tetap yang sekunder paling tidak 1 M Bapak Ibu. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Monggo barangkali ada pertanyaan biar kita nanti bisa lanjut di yang berikutnya. Kalau tidak ada, next nggih. Monggo. Monggo Mas Randy. Syarat izin usaha simpan pinjam. Bukti setoran modal usaha simpan pinjam koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atau nama koperasi pada bank umum untuk jenis KSP dan bank syariah untuk jenis yang KSPPS, disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota. Dan yang kedua, bukti setoran modal tetap dan usaha tetap usaha simpan pinjam maupun yang KSPPS, koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan bank syariah untuk koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam pembiayaan syariah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus punya rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusianya. Dan yang keempat, administrasi dan pembukuan pada KSP, KSPPS, dan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi. Untuk pengurus dan pengawas harus memiliki riwayat dengan melampirkan surat pernyataan
bermaterai yang telah ditandatangani yang mencakup. Jadi untuk mendirikan sebuah koperasi, pengurus pengawasnya itu paling tidak harus menandatangani terkait ini perjanjiannya, yaitu dengan tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan. Dan yang kedua, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan. Untuk pengurus pengawas Bapak Ibu nggih. Dan yang ketiga, tidak pernah dinyatakan pada pilot menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi sebagai pengurus pengawas ya istilahnya kita harus ini Pak nggih, di poin-poin itu harus dipahami dan dicermati. Dan yang keenam, surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas yang dikeluarkan oleh menteri maupun gubernur yang dalam hal ini kalau di provinsi bidang kelembagaan yang bisa menanganinya. Dan untuk yang ketujuh, di poin 7, surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana, maka hanya dapat menanggur dalam bentuk giro, deposito, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, syarat pernyataan mengenai informasi penerima manfaat di koperasi yang ditandatangani oleh pengurus. Dan yang kedelapan, surat pernyataan mengenai informasi penerima manfaat. Dan yang kesembilan, peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Dan yang ke-10, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi untuk pengelola. Jadi pengelola sebelum melakukan itu, dia hanya harus ini Bapak Ibu harus mempunyai uji kompetensi sertifikasi nggih Bapak Ibu nggih. Bukti kepemilikan dan atau sewa kantor papan nama koperasi dan sarana kerja. Jadi harus ada kelayakan terkait kantornya dan sebagainya yang terkait ini masalah perizinan kantor nih Bapak Ibu nih. Yang ke-12, surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi pelaporan Go Anti Money Laundry Go EML dari Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu, sebelum kami melangkah ke yang selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo next Mas. Syarat kantor cabang mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca di materinya nggih Bapak Ibu karena masih dasar-dasar aja Bapak nggih. Monggo next Mas. Mas Randy. Next. Syarat kantor cabang pembantu juga sama, tadi nggak perlu kami anukan, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa memahami nggih. Next Mas. Syarat keterpenuhan uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas. Ya, ini yang penting sekali dipahami oleh Bapak Ibu sebelum melangkah terkait dengan usaha simpan pinjam koperasi. Satu, berintegritas, di mana pengurus pengawas harus mempunyai cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi pengurusnya harus itu Bapak Ibu nggih, harus cakap nggih. Dan yang kedua, memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu Bapak Ibu mungkin bisa dipahami. Dan dua, memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan legalitas badan hukum.
Jadi sebelum melangkah, jadi untuk persyaratan termasuk badan hukum dan lain-lain harus dipenuhi semuanya Bapak Ibu. Apa nantinya seandainya terjadi ada pertanyaan dari manapun, Bapak itu bisa menjawab dengan baik. Dan yang kedua, reputasi keuangan, di mana tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada sistem layanan informasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK Bapak Ibu nggih. Dan yang kedua, tidak pernah dinyatakan pilot pribadi, baik pribadi, korporasi maupun penyebab korporasi pilot dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan Bapak Ibu. Oke. Dan yang kedua, memiliki komitmen untuk melakukan upaya diperluas apabila koperasi menghadapi permasalahan keuangan dalam bentuk surat pernyataan. Ini yang ketiga Bapak Ibu, di kompetensi. Paling sedikit meliputi pengetahuan dan atau pengalaman yang mendukung pengelolaan koperasi. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memahami ini ya Bapak Ibu. Dan yang keempat, kreatif inovasi. Jadi untuk pengurus pengawas, kalau kreatif mungkin punya kemampuan dalam perencanaan strategis koperasinya nanti mungkin bisa lebih pengembangan organisasi dan bisnis. Dan yang ketiga, kemampuan dalam merespon perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Kemampuan dalam merespon perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Jadi mungkin Bapak Ibu nantinya mungkin kalau sudah membentuk usaha simpan pinjam, itu bisa kalau untuk pengurus pengawasnya kemampuannya kan bisa nanti berinovasi begitu Bapak Ibu. Oke. Sampai Mas. Next Mas. Mas Randy. Syarat. Ya. Next Mas. Persyaratan administrasi data diri. Mungkin Bapak Ibu pahami nantinya nggih. Tercantum dalam lampiran format 4 terkait koperasi. Terkait koperasi harus membuat notula keputusan rapat anggota yang memuat usulan pengurus dan pengawas yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Dan yang kedua, fotokopi surat keputusan akte pendirian koperasi atau surat keputusan akte perubahan anggaran dasar. Dan yang ketiga, laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntansi pabrik dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Next, Mas. Batasan Permen nomor 8 tahun 2023 terkait dengan suku bunga simpan pinjam Bapak Ibu. Untuk indikator suku bunga bagi hasil simpanan yaitu maksimal 9% per tahun Bapak Ibu nggih. Persen tidak boleh lebih nggih Bapak Ibu. Suku bunga hasil pinjaman maksimal 24% per tahun. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berpraktek terkait usaha simpan pinjam maksimal untuk suku
bahagi hasilnya itu sekitar 24% per tahun nggih Bapak Ibu, jadi tidak boleh lebih nggih. Batas maksimal pemberian pinjaman pihak terkait pengurus pengawas maksimal 10% dari modal sendiri. Pihak tidak terkait misalnya dari luaran maksimal 15% dari modal sendiri Bapak Ibu. Untuk penempatan kelebihan dana, jika rasio jumlah pinjaman terhadap jumlah simpanan kurang lebih 90%, maka koperasi dapat menempatkan kelebihan dana pada simpanan pada pokok izin lain per koperasi nggih Bapak Ibu. Untuk pelaporan berkala yaitu di KUK 1 dan KUK 2 setiap 6 bulan sekali. Untuk pelaporan berkalanya nggih Bapak Ibu bisa ke bidang kelembagaan. Untuk KUK 3 dan 4 pelaporannya setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu. Koperasi dengan modal sendiri kurang lebih 5 miliar. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit akuntan publik. Jadi kalau untuk koperasi yang modalnya sudah gede Bapak Ibu yang sudah di angka 5M, nah itu nanti auditnya oleh akuntan publik Bapak Ibu. Next, Mas. Proses alur data USS yaitu dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk online data system, SABH, USS online data system Kementerian Koperasi. Jadi next Bapak Ibu. Integrasi online data system untuk sistem administrasi Badan Hukum SHB online sistem koperasi ke notaris koperasi baru untuk awal nih Pak nggih. Sistem administrasi Badan Hukum online data system Dinas Koperasi dan UKM. Nggih monggo Mas asal next. Sudah tidak ya, ini next Mas, sudah Mas biar enggak terlalu itu. Ya, di pengawasan Bapak Ibu, pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam meliputi aspek izin usaha atau jaringan pelayanan Bapak Ibu nggih, terkait tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Jadi untuk pengawasannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk pengawasan terhadap izin usaha atau izin jaringan pelayanan dilakukan oleh Menteri bagi KSP, KSPPS, dan USPPS dengan wilayah keanggotaannya lintas provinsi. Kalau untuk level gubernur, Bapak Ibu, KSP maupun KSPPS, koperasi dengan wilayah keanggotanya kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Untuk Bupati Wali Kota, untuk KSP maupun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, koperasi dengan wilayah keanggotaannya wilayah kabupaten kota Bapak Ibu. Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal terdapat kekeliruan atau perubahan data perizinan berusaha yang telah dilakukan perbaikan. Dalam hal terdapat cacat hukum, kekeliruan atau penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, koperasi dokumen dan informasi dilakukan dengan sengaja oleh koperasi, perizinan telah ditetapkan dalam lingkungan pembatalan maupun pencabutan izin usaha Bapak Ibu nggih. Yang keenam yaitu perbaikan, pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud ayat 4 dilakukan kementerian yang membidangi urusan perizinan berdasarkan usulan menteri atau dengan kewenangannya nggih Bapak Ibu nggih. Next. Next Mas. Pengawasan terhadap KSP maupun KSPPS meliputi aspek izin usaha atau jaringan pelayanan
tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Untuk jenis koperasi simpan pinjam dan KSPPS, koperasi yang punya modal paling sedikit 5 miliar dalam 1 tahun buku wajib diaudit. Oke, Bapak Ibu perlu dipahami ini oleh akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar dan tidak dalam masa sanksi pembekuan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Next, Mas. Mas Andi. Adapun sanksi KSP dan KSPP dan USP koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, teguran tertulis pertama dan kedua. Perlu dipahami Bapak terkait teguran tertulis pertama dan kedua. Ada yang kedua, mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus atau pengelola. Dan yang ketiga, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam. Dan yang keempat, pencabutan izin usaha simpan pinjam atau penutupan usaha koperasi dan pembubaran KSP. Jika mungkin nantinya Bapak Ibu terjadi ada permasalahan, nanti ini sanksinya seperti ini Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan kami harapkan untuk yang koperasi pondok pesantren tidak ada semacam ini ya Bapak Ibu nggih. Monggo Mas dilanjut next. Di Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang P2SK, operasi yang open loop maupun yang closed loop. Badan Hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ini yang diawasi oleh OJK Bapak Ibu yang open loop, jadi Badan Hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan yang kedua, closed loop. Badan Hukum Koperasi yang melayani simpan pinjam hanya kepada anggota. Begitu Bapak Ibu. Koperasi akan dilakukan penilaian paling lambat 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang lebih dikenal dengan P2SK disahkan akan diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Next, Mas. Untuk alurnya, proses pengurusan izin usaha simpan pinjam melalui ODS, koperasi yang memiliki ini mungkin Bapak nanti bisa memahaminya. Monggo next, Mas. Untuk pendaftaran, output, inputnya, pendaftaran, komitmen kepatuhannya, dan lain sebagainya. Monggo, Mas Randy, next. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Kiranya ada pertanyaan, monggo. Kami tunggu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo Gus, Ning, mungkin ada pertanyaan terkait tentang perkoperasian, bisa langsung ditanyakan mohon. Ada pertanyaan Mas? Mungkin Mas? Mungkin Anda masih itu koperasi apa? Banyak koperasi konsumennya nggih Bapak Ibu nggih untuk yang koponten. Operasi produsen. Koperasi sektor real.
produsen. Apa? Operasi produsen. Konsumen, nggih, makanya belum itu. Produsen. Mungkin nggih, nantinya mungkin bisa ada unit usahanya simpan pinjam, ini perlu dipelajari aja dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa WA kami terkait simpan pinjam, bisa dicatat nomor kami Ibu Eni Widayati di 081. Nggih, monggo Bapak Ibu nggih, bisa kami nanti by WA aja nggak mau, monggo nggih. Nggih. Di 081 230 081 nggih 230 230 809 809 658. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan bisa by WA ke kami nggih Mbak nggih. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kami akhiri sampai di sini. Harapan kami semoga Bapak Ibu tetap semangat berkooperasi. Diulang Monggo. Bu nomor. Begitu Bapak Ibu nggih. Mas Sandy Diulang, bisa nomor ini. HP-nya diulang. Nomor WA-nya Kenapa? diulang. Nomor WA-nya diulang. Oh, nggih, monggo Bapak Ibu. Bu Eni Widayati di 081 Ya Bu. 230 Ya. 809 Ya. 658. Terima kasih Bu. Begitu Bapak Ibu nggih, bisa tanya-tanya ke kami nanti, kami di bidang pembiayaan Pak nggih. Monggo terkait apa aja kita nanti bisa bantu Bapak Ibu nggih. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu nggih. Terima kasih Bu Husni. Nggih, matur nuwun nggih. Foto dulu nggih, Pak. Ya, nggih. Nggih, sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.